Bang, apa sih itu pasar monopoli? Jadi, pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada terdapat satu produsen atau satu penjual dan dia menguasai supply dari semua barang dan jasa yang ditawarkan. Di pasar monopoli, sang produsen utama memiliki 3 kekuatan. Yang pertama, dia dapat menentukan harga. Yang kedua, dia dapat menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Dan dia dapat menentukan kualitas produk yang ditawarkan. Nah, di pasar monopoli ada 6 ciri-ciri utama. Yang pertama, hanya terdapat satu produsen. Yang kedua, tidak adanya barang substitusi. Dan yang ketiga, sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Nah, yang keempat, produsen utama dapat menentukan harga. Yang kelima, promosi di pasar monopoli tidak terlalu penting. Dan yang keenam, kualitas dan jumlah barang ditentukan oleh produsen. Nah, setelah kita tahu apa itu pasar monopoli, ternyata pasar monopoli memiliki diskriminasi harga. Apa sih diskriminasi harga itu? Diskriminasi harga adalah menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda kepada konsumen dengan sesuai dengan tingkat konsumen tersebut. Selanjutnya, diskriminasi harga dibagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat pertama adalah harga barang yang berbeda sesuai dengan kemampuan konsumen tersebut. Selanjutnya, tingkat kedua, harga barang sesuai dengan jumlah pembelian. Ya, harga yang tingkat ketiga, harga berbeda sesuai dengan tingkat kelompok manusia, seperti lansia ataupun pelajar. Selanjutnya, syarat dari diskriminasi harga adalah perusahaan berkuasa atas harga. Yang kedua adalah pasar bisa dipisahkan. Yang ketiga adalah daya beli tiap kelompok berbeda. Intinya dari diskriminasi harga ini membuat produsen lebih untung daripada konsumen. Nah, selanjutnya kita akan memasuki monopoli alamiah. Apa ya yang dimaksud dengan monopoli alamiah itu? Monopoli alamiah adalah monopoli yang secara terus-menerus dapat menikmati skala ekonomi dalam jangka panjang. Nah, artinya dalam kegiatan monopoli alamiah ini akan efektif jika hanya ada satu perusahaan saja. Bukan karena regulasi pemerintah, tapi karena struktur cost production-nya itu sendiri. Contoh monopoli alamiah itu adalah distribusi listrik oleh PT PLN di Indonesia. Mengapa? Karena dalam menyalurkan listrik ke setiap rumah diperlukan investasi infrastruktur yang sangat besar. Oleh karena itu, jika dilakukan oleh dua perusahaan, maka hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan pemborosan biaya. Apa sih penyebab terbentuknya pasar monopoli? Pasar monopoli timbul akibat adanya pemusatan sumber daya ekonomi pada suatu usaha tertentu, yang dimana pemusatan tersebut menimbulkan penguasaan produksi dan pemasaran terhadap suatu barang atau jasa tersebut. Nah, hal ini menimbulkan juga keikutsertaan campur tangan pemerintah terhadap pasar monopoli dan memberikan hak monopoli untuk dijual atau dipasarkan. Selain adanya pemusatan sumber daya, pasar monopoli juga timbul akibat adanya penggabungan antara berbagai perusahaan yang menghimpun modal dalam jumlah yang besar untuk menciptakan suatu barang dengan teknologi yang canggih yang memicu terjadinya pasar monopoli. Selain itu, pasar monopoli juga tercipta karena adanya hasil cipta atau karya seseorang pada suatu perusahaan tertentu untuk dijual atau dipasarkan. Nah, contoh kasusnya pasar monopoli di Indonesia adalah minyak goreng yang langka, serta harga beras yang naik, dan juga harga cabai yang meningkat.
Baik, selanjutnya ada pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, semua hal yang digunakan untuk membuat produk seperti bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya listrik termasuk dalam biaya produksi. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu tidak berubah meski produksi naik atau turun. Contohnya yaitu sewa dan gaji manajer. Selanjutnya yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu berubah sesuai jumlah produksi, seperti contoh bahan baku dan upah. Selanjutnya ada biaya total atau total cost, yaitu gabungan biaya tetap dan variabel. Yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya per unit produksi. Dan yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya untuk satu unit barang ekstra. Baik, selanjutnya ada kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan biaya yang dikeluarkan. Ada 3 kurva umum, yaitu yang pertama ada fixed cost, kedua ada variable cost dan total cost, dan yang ketiga ada average cost dan marginal cost. Baik, yang pertama itu ada fixed cost, yaitu kurva datar karena biaya tetap tidak berubah meski produksi naik. Yang kedua ada kurva biaya variabel atau total cost, yaitu kurva yang naik melengkung ke atas karena semakin banyak produksi, semakin banyak besar biayanya. Dan yang terakhir ada kurva biaya rata-rata atau average cost dan marginal cost, berbentuk huruf U yang awalnya turun lalu naik lagi di saat produksi berlebihan. Oke, kita masuk ke dalam bagian TR, AR, MR beserta dengan kurvanya. Pertama-tama kita masuk ke dalam bagian TR terlebih dahulu. TR ini merupakan total revenue atau total pendapatan total. Pendapatan total yang diterima perusahaan dari jumlah barang yang telah terjual. Rumus untuk mencari TR itu TR sama dengan P dikalikan dengan Q. P ini merupakan jumlah harga per unit dan Q ini merupakan jumlah barang yang telah terjual. Bentuk kurva di TR ini bentuknya gunung, jadi dia melengkung bentuknya. Oke, kita lanjut ke dalam AR ya. Oke, selanjutnya adalah AR. AR ini merupakan average revenue atau pendapatan rata-rata. AR ini menunjukkan pendapatan per unit barang dari yang terjual. Rumus untuk mencari AR sama dengan TR per Q. Kurva AR ini menurun miring dari kiri atas ke kanan bawah. Yang terakhir adalah MR. MR adalah marginal revenue atau pendapatan marginal. MR merupakan pendapatan tambahan yang diperoleh dari satu unit barang tambahan. Rumus untuk mencari MR adalah MR sama dengan delta TR per delta Q. Kurva MR ini berbentuk seperti kurva AR, namun dia lebih kecil dan lebih curam. Jika kurva AR berbentuk seperti ini, kurva MR bakalan berbentuk seperti ini.